Halo, jumpa lagi dengan saya Lindan di sini. Kali ini kita kedatangan tamu Wildan dan Fajar. Dan Ya Pak. ceritain dong masa kecil kamu, lahir di mana, besar di mana. Aku asli Bandung ya Pak. Asli Bandung, lahir di Bandung, besar di Bandung dan segala macamnya di Bandung gitu Pak ya. Jadi bisa dibilang asli orang Bandung gitu, di Bandung. Untuk sekolah saya dari TK tuh di TK Al Amanah Cikutra di Bandung juga. Terus kalau SD saya di SDN Cikutra, Jalan Cikutra juga Bandung. Terus kalau SMP SMPN Negeri 16 Bandung yang di Jalan Raya Mustafa dan SMK-nya di SMK Negeri 5 Bandung, Jalan Bojongkoneng. Oke, ceritain dong masa kecil kamu waktu SD atau TK yang paling seru apa? Aduh, cerita paling seru ya banyak sih Pak ya. Cuman saya akan ceritain dua aja lah atau ke satu. Yang pertama tuh saya pernah nih Pak ya, pernah diantar sekolah sama bapak. Saya manggilnya bapak, sama bapak diantar sekolah tuh waktu rumah masih ngontrak di Bojongkoneng. Saya tuh berangkat dari jam 9-an nyampe. Saya tuh diturun dari motor tuh di pinggir selokan gitu Pak ya, di pinggir selokan. Nggak tahu kenapa itu tuh bapakku tuh kayak kayak rusuh gitu, pengen langsung pergi lagi untuk kerja. Nah saya tuh belum sampai 100% kaki ada di bawah, bapak tuh udah ngegas motornya untuk pergi. Saya kaki masih nyangkut, ya otomatis jatuh ya Pak ya. Jatuh ke selokan, hitam semua gara-gara lumpur. Itu gak, saya males banget, nangis, pulang dianterin lagi dalam keadaan di jalan tuh pelepotan hitam, lumpur, diketawain waktu lagi lampu merah. Kan saya kenapa gitu ya. Untung saya tuh belum mengerti gitu Pak, belum mengerti apa-apa, udah masih SD. Sampai rumah dimarahin nenek. Ya udah jangan sekolah dulu hari ini, tidur aja tidur, udah nggak ada lagi seragam. Ya udah pergi main gitu ya. Pergi main ya, kayak liburan terpaksa gitu ya. Liburan terpaksa gara-gara jatuh ke selokan, bau hitam. Wah, tas semua hitam pada udah jadi itu sih. Jadi selokan juga ya, selokan yang Iya, hitam ya? hitam Pak. Untungnya tuh ya nggak ada yang yang geli-geli tuh nggak ada ya. Lumpur, bener-bener lumpur gitu Pak, yang kering, yang gara-gara kering gitu, tapi masih ada basah-basahnya gitu. Saya paling malas kalau diingat-ingat ya. Nah itu bapak malah ketawa gitu ya, bukannya kayak ya udah itu jadi pengalaman lucu Itu sih Pak. orang-orang di jalan kayaknya kalau ada zaman sekarang mah di video. Wah viral Pak, viral seminggu itu ada di TikTok itu udah viral seminggu FYP kayak gitu sih Pak. Oke, ya, jangankan kamu ya, kita juga mungkin pulang-pulang juga ngebayangin tuh sih Iya. bentuknya gitu Ya, untungnya tuh masih SD kalau kelas 3 4. 3 4 itu belum ngerti apa-apa ya. Kalau itu SMP atau SMK, wah itu saya udah malas ke sekolah tuh. Itu sih. Nah itu kan cerita SD ya. Ya, Pak. SMP gimana tuh? Ini seru nggak? Ada sih Pak sama teman dekat saya ya yang sekarang tuh udah agak nggak pernah ketemu. Cerita tuh gini Pak, serunya tuh dari kelas 7 sampai kelas 9 tuh deket banget sampai satu bangku. Saya jadi wakil KM, dia jadi KM-nya. Nah, serunya tuh gini, waktu kelas 7 itu kan candanya tuh sering nyebut nama-nama orang tua apa ya? Nama bapak gitu. Saya saya sensor kalau namanya tuh Pak Agus misalnya ya, Pak Agus. Nah, saya tuh lagi main game di kelas. Saya tuh nggak nyebut nama bapaknya. Cuman dia tuh denger ada yang manggil nama bapaknya di kelas tuh, teman yang lain bilang. Tapi nggak tahu kenapa dianya tuh malah ke saya, datang jalan pakai bahasa Sunda yang kasar. Kamu kenapa panggil bapak-bapak saya? Nggak suka sama saya gitu ya. Saya kan nggak mau difitnah ya Pak ya orangnya. Loh, kok nyalahin saya ya? Dia balik lagi ke bangkunya, saya nggak enak, orangnya nggak enakan. Ya udah saya datangin lagi. Lah kamu kenapa yang menyalahin saya? Saya tenang kursinya sampai patah tuh. Sampai patah. Dia berdiri nantangin, ya saya lebih nantang, ya ayo. Saya berantem situ sampai kayak dipisahin sama cewek-cewek. Ya udah tuh sampai dari kelas 7 sampai kelas 8 kita selek, Pak. Enggak nanya sama sekali. Enggak. Gimana kabarnya itu enggak, Pak. Sampai kelas 8 yang itu kelasnya tuh diacak sama kelas lain, taunya sekelas lagi, Pak. Sekelas lagi, mau enggak mau ya kenalan lagi lah, Pak ya. Kenalan lagi. Dan sampai sekarang, sampai kelas 9 sampai sekarang jadi teman deket. Deket banget, Pak. Futsal bareng, olahraga bareng, double date bareng gitu. Happy ending ya. Ya, double date bareng. Tapi saya punya cerita juga tuh, dengan nyebut apa nama orang tua ya. Iya. Tapi saya yang sisi baik aja lah ya. Karena kalau yang jeleknya kita kena tegur sama kampus lagi mana ya.
Jadi waktu itu tuh ini saya pakai modusnya, saya nggak tahu kalian ngelakuin itu nggak. Kita bikin kalimat pelajaran bahasa Indonesia pakai nama bapaknya. Oh, iya. Jadi dulu tiba-tiba guru bahasa Indonesia bingung kok jadi banyak yang mau maju ke depan. Siapa yang mau ke depan? Ini rebutan gitu. Nah, nama subjeknya itu nama orang tua, gitu, orang tua yang gini kan gitu. Awalnya tuh si guru tuh nggak sadar gitu ya. Dan setelah beberapa hari dia baru sadar gitu dan dimarahin. Waduh. Tapi waktu itu sih kita santai aja gitu, lucu-lucuan aja, nggak ada yang baperan sih waktu itu. Karena kita udah tahu punya senjata, Jack gitu, ya. Jack balik. Nah kalau kamu gimana waktu cerita waktu TK SD gimana? Kalau waktu SD sih Pak tepatnya. Dulu tuh ceritanya emang agak horor juga ini tuh. Ini keduanya pakai ada sound effect ya. Sound effect horor gitu. Jadi dulu waktu SD tuh saya kan di SD Cikutra nih Pak. Iya. Dulu tuh ada kegiatan namanya tuh camping pramuka, Pak. Camping Persami tepatnya gitu kan. Terus kejadiannya tuh waktu malam. Jadi setelah acara siangnya beres, kita lanjut nih malam yang namanya tuh jurit malam. Ya, sampai sekarang masih ada deh. Jurit malam. Nah, kebetulan si rutenya tuh dulu ke kuburan, Pak. Ke kuburan yang deket Taman Makam Pahlawan. Nah, itu tuh ke blok yang daerah atas, yang emang mungkin terkenalnya angker dari situ, Pak. Nah, dari situ emang dibagi per regu gitu kan, kayak bawa obor gitu. Terus sampai pada akhirnya kita tuh pulang, udah sampai sekolah lagi. Kita nggak ada apa-apa di situ, kayak ya paling ngejok sedikit lah di kuburan gitu, kayak nakut-nakutin kayak itu apa. Nah, akhirnya kita sampailah di sekolah tuh. Udah di sekolah barulah kita sadar ada teman kita tuh ada ketinggalan satu itu dia ketinggalan sampai kirain emang kemana gitu kan. Nah barulah dia nyusul sendiri datang, baru diceritain di sekolah tuh pas udah malam itu katanya tadi dia ngikut kakek gitu. Dari situ emang semalaman secara gue gak bisa tidur. Ditanya kenapa ngikutin gitu ya, cuma bilang itu mirip kakek saya. Padahal emang kalau logikanya kan siapa sih kakek tengah malam gitu kan. Di situ kita benar-benar nggak bisa tidur sampai paginya, baru lo bisa tenang-tenang tuh pagi. Itu tuh emang ngebekas banget tuh si cerita itu tuh. Sampai kalau misalkan kita kemarin ngadain reuni nih, yang dibahas tuh pasti cerita itu gitu. Jadi cerita yang selalu dibahas lah dia. Itu apa namanya? Kalian semalam emang tidak ngobrol aja? Enggak. Tidak tidur dan tidak ngomong? Iya, karena emang saking takut gitu. Takutnya yang dipikirin takutnya dia bukan dia gitu kan, ada yang ketempelan gitu kan. Takut gitu. Takutnya pas ditempel kan tiba-tiba ngamuk atau gimana kan. Padahal yang lihat cuma satu orang ya, Pak. Iya, Takut semua. Emang masih zaman-zaman masih bocil gitu kan. Kalau teman kamu itu tanya sekarang, sebetulnya kamu lihat apa sih gitu? Iya. Kayaknya enggak. Emang waktu itu dia jawab cuma pure kakek doang. Sampai sekarang malah mungkin dia udah lupa mungkin sekarang. Saking kayak oh iya gitu. Padahal sebetulnya kemungkinan kakek-kakek lewat sih besar kemungkinan. Iya, masih orang gitu ya. Masih orang Kalau gitu. kan hal yang gitu kan nggak tahu gitu. Ya kan ada pemukiman di situ kan. Iya. Gitu ya. Wow. Gitu ya. Itu kelas berapa itu? Kelas 4 SD itu. Kelas 4 ke kelas 5 lah gitu. Terus dari SD SMP kamu di mana? Di nasional. Nah, ya ada seru nggak? Kalau di SMP lebih ke pengalamannya nyesek sih, Pak. Oke. Iya. Mana tuh? Yang jadi waktu kelas 9 itu ada yang namanya ujian praktek, uprak gitu kan. Nah, prakteknya tuh di situ kita harus bikin drama. Kebetulan waktu itu mata pelajarannya itu bahasa Indonesia yang diajar sama wali kelas sendiri. Nah, karena wali kelas, jadi nge-push banget tuh. Dari 2 bulan sebelumnya tuh kita benar-benar latihan, nyiapin properti, sampai semua jadi itu. Buat persiapan drama. Kita latihan ke minggu-minggu terakhir, dan di minggu-minggu terakhir itu tuh udah tinggal tampil sebenarnya, udah ready gitu. Semua udah siap. Tiba-tiba ada pemberitahuan dari guru tuh, mulai besok jangan tampil dulu, jangan latihan dulu gitu. Awalnya himbauannya jangan latihan dulu. Nah, pas mulai delay itu seminggu kita nggak ada latihan, nggak ada ke sekolah gitu karena libur. Tiba-tiba ada pemberitahuan tuh yang soal COVID awal-awal Maret kan. Nah, itu dari situ udah kita nggak ada dramanya. Ya udah kita blank aja. Kan semua jadi online tuh. Jadi kita juga sampai komunikasi di grup. Ini gimana kelanjutannya? Terus udah ngasih tahu ke wali kelas. Ya akhirnya emang
udah dibatalin itu dramanya. Awkward moment ya. Ketika Waduh. udah persiapan gitu Hmm. matang, tiba-tiba stop dan tidak pernah ketemu ujungnya gitu ya. Nggak ada ujungnya. Sampai sekarang pun juga kalian tidak pernah menemukan itu lagi gitu. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Awkward banget ya. Tiba-tiba dunia tuh kayak berhenti aja gitu. Iya. Sep, Udah gitu. udah Udah hening gitu, nggak ada apa-apa lagi. Ya tiba-tiba lulus, udah terus nggak ada apa-apa lagi. Iya, iya, Udah ada iya. COVID lah itu. Awal-awal COVID. Kamu gimana? Udah Yang selesai. kamu alami pas COVID? COVID tuh saya udah mulai pasti udah mau lulus itu Pak, lulus SMK. Oke. Saya udah mulai kerja sampingan tuh. Soalnya kan Oh, awal COVID. awal COVID ujian, masa-masa ujian akhir banget tuh, mau lulus itu awal COVID. Jadi ya udah saya nggak ada pengalaman sekolah tuh yang COVID tuh nggak banyak sekali, nggak banyak cerita-cerita yang unik gitu. Soalnya ya udah masing-masing Pak, udah masing-masing. Saya udah mulai kerja gitu. Jadi ya nggak ada cerita apa-apa kalau di COVID. Lebih ke nyesel tuh aku nggak ada pengalaman seperti PKL waktu SMK. Oke, kasih saya satu kalimat yang ingin kamu ceritakan sama anak cucu kamu nanti. COVID itu apa sih, Kek? Waktu COVID itu gimana, Kek? Waktu Apa COVID perasaan kakek waktu COVID? yang kakek rasain ya, yang kakek rasain waktu COVID itu lebih ke nolep banget Pak ya, nolep banget sampai saya ya tadi saya bilang jadi asalnya saya aktif banget jadi malas. Itu benar-benar yang mau cerita cucu saya gitu ya. Makanya COVID itu ya kalau menurut saya banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Iya. Gitu sih Pak. Lebih banyak pelajarannya yang bisa diambil lah gitu ya. Pelajaran yang diambil ya gitu. Nih kakek dulu kayak gini, kamu jangan kayak gitu ya. Kalau ada COVID lagi jangan kayak gini gitu. Gitu aja sih. Kalau kamu apa? Apa kamu mau ceritain satu kalimat sama anak cucu kamu? COVID itu apa? COVID itu Yang kamu rasakan apa gitu dari COVID? rasain ya. Sebenarnya lebih ke kelebihan dan kekurangan. Tapi kalau buat COVID sih seru sih. Lebih ke apa? Emang sih minusnya tuh kita diam di rumah kan. Diam di rumah. Aktivitas nggak bisa. Tapi kalau bisa memang waktu COVID bisa memanfaatkan, kita bisa cari cuan online gitu kan. Ya betul gitu. Kalau COVID tuh, dan waktu COVID juga emang pengalaman saya tuh banyak ketemu teman-teman baru di online tuh. Jadi ya sebenarnya kalau misalkan COVID tuh diceritain ada aja plus minusnya gitu kan kalau gua cucu gitu. Kalau saya banyak minusnya itu. Ya, kalau saya justru bagi saya COVID itu seperti dunia itu berhenti ya Berhenti. dan bingung. Bingung. Itu yang saya bisa ceritakan sama anak cucu saya, bingung. Dan satu kata sih yang saya bisa sampaikan nanti kalau saya udah tua gitu, bahwa itu momen dimana semua orang survival. Ya, Ya. udah bertahan Pokoknya hidup. dia bertahan hidup untuk dirinya sendiri. Kayaknya Betul. egois itu cara yang paling terbaik waktu itu ya. Ya, Nama Simpan diri masker sendiri, apa dan segala macam gitu ya. Walaupun banyak juga yang berbagi sharing, tapi saya pikir semua orang mencoba untuk menyelamatkan diri Iya, masing-masing ya, betul, gitu ya. Cuma bagi saya pribadi, saya justru di masa COVID, di situ titik saya mulai lari, Jogging gitu. jogging. Oh. Karena saya pikir ngapain lagi, Iya. gitu ya. Dan komplek juga sepi, ya udah saya lari dan akhirnya jadi kebiasaan. Bahkan setelah saya selesai kita ya normal gitu, saya mulai nge-gym. Oh. Gitu. Karena saya ngerasa bahwa kualitas hidup saya lebih baik ya kalau saya lebih sehat, dan akhirnya saya nge-gym sampai sekarang dan saya lari gitu loh. Nah, kamu SMA gimana? SMA tuh saya lebih ke SMA SMK? SMK. SMK Di SMK 5 Oke. di Bojongkoneng. Jurusannya tuh saya jurusan nggak seperti sekarang ya, jurusan tuh saya desain arsitektur Pak, Oh, desain arsitektur. Nah ya itu sih Pak pengalaman saya waktu SMK tuh. Saya tuh lebih ke ini Pak, kayak perpindahan dari apa sih namanya kalau aktif ke non aktif itu namanya apa sih ya? Pasif ke aktif. Hibernasi apa? Bukan Pasif hibernasi aktif. ya, dari aktif ke pasif gitu Pak. Jadi aktif pasif. Ya, nah, kalau SMP itu saya aktif. Kalau ke SMK-nya saya lebih ke bisa memanage diri tuh kayak lebih kalau nggak penting-penting amat nggak usah. Oh, Gitu sih, oke. Pak. Nah, contohnya tuh kayak itu kan kita ada basecamp Pak ya. Ber-16 satu kelas tuh kita bikin geng 16 tuh. Namanya tuh belakangan.
anak-anak belakangan Apa ya. tuh belakangan? Dulu kita paling belakang, paling belakang saya hitamnya, oh ya nggak kelihatan lah itu lah. Saya kalau ada fotonya tuh saya bisa kasih tahu, bisa lihat tuh saya hitam banget, paling belakang. Saya bikin grup tuh ber-16, ceweknya tuh ada 5 atau 6, cowoknya sisa berapa? 10, 10. cowoknya 10 tuh. Itu ada base camp Pak di sekitaran sekolah juga base campnya. Saya jarang banget ikut. Dan sampai suka diajakin, nah ya kenapa ya asal misah sendiri kamu mah cenah. Udah mah tua sendiri, misah sendiri gitu. Ya, Kalau saya mikirnya ya ngapain lah gitu ya. Capek mending pulang aja gitu sampai-sampai ya gitu Pak. Cuman ya saya juga nggak merasa rugi sih. Ruginya tuh kalau misalkan saya ada info penting saya nggak tahu. Ya, Gitu. ya. Itu saya nggak tahu. Cuman ya buruknya buat aku ya itu. Kenapa sih dulu aku nggak aktif nih? Makanya sekarang di kuliah saya aktifin lagi. Dari pas aktif lagi kayak gitu. Mungkin kamu nggak aktif juga dampak dari COVID juga kali ya. Ya, Jadi aktif Pak. Nggak aktif tuh gara-gara COVID sering tidur lah. Saya suka tidur Pak. Suka tidur siang. di mode kamu jadi mode rebahan pasif. Ya, Iya. hybrid lah Pak. Hybrid. Kalau mobil kan hybrid tuh bisa bensin, bisa listrik. Iya. Nah gitu Pak. Jadi ya gitu makanya plus minusnya seimbang gitu Pak. Seimbang banget waktu SMA gitu makanya saya nggak begitu terpengaruh sama orang dan juga bisa memanage diri saya lebih baik lagi kayak gitu. Jadi teman-temannya bisa dibilang ada bawangnya dikit. Takutnya ke bawah tuh bawangnya tuh saya takut ke bawah Pak dulu tuh. Malah sekarang saya nyoba-nyoba sendiri gitu. Karena dulu nggak diajakin gitu. Gitu aja Jadi sih. waktu kamu SMK justru kamu bisa memanage ya, bisa milih-milih ya, Iya. mana yang Iya. baik, mana yang ini gitu ya. Dan untungnya nggak memutus tali silaturahmi ya Pak ya. Dan sekarang masih main, masih berkumpul, masih ada grup WA-nya juga, Iya, iya. masih aktif. Belum ada yang meninggal gitu ya orangnya pun. Jadi aman lah gitu. Udah ada yang nikah tapi. Belum. Belum ada. Dan itu teman-teman nyuruh saya nikah dulu. Yang pertama tuh. Bilang duluan ya nikahnya. Wah, enggak dulu kata-kata. Dulu nikah. Iya, enggak. Kalau kamu dulu di mana? Di SMS ya? SMK. Kayak jurusan TKJ. TKJ. Iya. Gimana tuh ceritanya? Kalau dulu kan emang waktu SMK tuh benar-benar awal COVID sih, Pak. Jadi mulai dari PKKMB sampai pembentukan kelas itu online semua. Dan baru seru-serunya tuh di kelas 12. Kita tuh emang seru-serunya di akhir. Iya. Akhir SMK tuh. Jadi selama 1 tahun itu benar-benar nongkrong sana sini, main sana sini gitu sampai ada bikin video tugas bareng gitu. Bring sana bring sini gitu. Jadi kemana-mana tuh bareng. Tapi yang emang paling menurut saya seru tuh waktu PKL sih, Pak. Waktu PKL, saya kebetulan PKL di Bapeda yang Jalan Dago tuh. Itu emang benar-benar yang pertama itu sepassion. Jadi jurusannya sama lah kayak jurusan. Itu tuh di sana tuh kayak job desk-nya tuh ya rakit PC, maintenance, sampai hal-hal IT gitulah. Nah, dan di tempat PKL itu karena kalau misalkan emang nggak ada kerjaan, kita kan nggak ngapa-ngapain nih di kantor. Jadi emang banyaknya tuh kita main game Pak, di kantor tuh. Dan serunya di tempat PKL itu tuh setiap ada acara atau turnamen gitu, itu tuh selalu diajakin sama orang kantornya tuh. Jadi kita nggak dibiarin diem gitu. Nah, itu seru-serunya tuh waktu masa-masa PKL mau kelulus. Itu tuh bener-bener seru lah gitu. Kalau buat circle-circlean sih, ya pasti ada ya Pak tiap sekolah gitu. Cuma kalau buat circle sih, saya mah tipikal yang gabung gitu. Sana sini ya boleh gitu. Karena kan berteman sama siapa aja gitu Pak. Itu kalau misalkan waktu SMK tuh bener-bener awal-awal masa mulai aktif gitu. Dan percobaan lah. Dan lanjut ke kuliah, di perkuliahan ini saya benar-benar aktif gitu dari. Nah, sekarang kan kalian sudah di masa kuliah ini. Nah, satu jurusan, satu kelas. Nah, hal menarik apa ini yang kalian sekarang lewati di masa-masa kuliah ini? Nah, sekarang tuh kebetulan kita udah di penghujung perkuliahan Pak ya. Nah, kita tuh sekarang lagi merancang proposal tugas akhir kita nih Pak. Dengan akan mengadakan sedikit promosi nih Pak ya, sedikit promosi ke teman-teman. Kita teman-teman akan mengadakan seminar dan pameran tugas akhir kita yang temanya tuh apa namanya? Ganatera. Ganatera. Gitu. Nah. Campus Digital Experience Exhibition from IoT Webs and Network System, teman-teman. Nah, jadi Telkom 23 akan melaksanakan kegiatan itu pada bulan depan atau tahun depan, Januari, tanggal 14 dan 15 Januari gitu, teman-teman. Jadi, diharapkan untuk teman-teman Poljan khususnya bisa mengikuti acara kita dan
ada banyak kegiatan dan hadiah-hadiah menarik nanti buat kalian gitu. Ya apa aja ya? Ya. Ada tambahan lagi nggak apa aja? Jangan lupa save the date ya, tanggal 14 nanti untuk tiket kita follow up di Instagram. Jangan lupa nih pada daftar soalnya kuota terbatas. Banyak banget hal-hal seru dan menarik lah yang bisa kalian dapetin nih di acara. Jadi jangan lupa tuh kepoin terus Dan datang, oke? ya, jangan lupa datang. Gitu aja sih Pak. Gitu. Ya, tinggal lihat aja tinggal. Dari awal sampai sekarang gitu. Nah, ini sekarang masuk masa perkuliahan nih. Kan kalian udah satu Aduh. kelas nih. Apa yang pertama nih, apa yang bikin kalian beda kehidupan sekolah dengan kehidupan kampus? Siapa dulu yang cerita nih? Fajar dulu dong. Udah Fajar duluan. Fajar, ayo. Kalau yang beda ya, kalau buat beda tuh lebih ke rutinitasnya apa udah mulai beda. Kalau waktu SMK dulu mau main gitu sampai lupa waktu, sampai hal tugas dia lupa. Kalau udah mulai masuk kuliah kan harus di manage tuh. Jadi udah mulai nggak ikut-ikutan, terus udah mulai bisa ngatur diri, ngatur jadwal gitu. Dan life trackernya tuh lebih kebaca lah gitu. Jadi jadi tau lah arah hidup itu mau dibawa kemana gitu. Kalau buat mulai masuk kuliahan gitu. Dari awalnya bocah SMA nih yang suka main sampai sekarang ke anak kuliahan yang harus mulai fokus nih sama tugas-tugas akhir gitu kan. Gitu. Kalau kamu dan ada cerita seru nggak selama kuliah? Cerita seru ya. Banyak Pak. Banyak. Banyak banget. Banyak banget. Khususnya kan ini saya kan satu geng nih Pak ya sama Fajar ya, satu geng. Itu tuh banyak mengalami cerita-cerita tuh berbarengan gitu ya, berbarengan. Bareng banget. Terakhir aja Pak yang kemarin ya. Kita udah punya base camp nih Pak ya. Berempat berlima base camp di jalan PKL Pak, Buah Batu. Tidur di situ, makan di situ, keluh kesah di situ semua Pak ya. Serba ada, mau apapun bebas gitu kayak. Mau nginep berapa hari juga bebas. Seminggu ke belakang dia pindah jual rumahnya Pak. Jual rumahnya. Kita nggak ada tempat pulangnya lagi. Makanya ini kita mau pindah kemana lagi nih teduh kita gitu ya. Nggak ada Pak. Makanya sekarang jarang main Pak. Kita jarang main, jarang kumpul karena ya nggak ada tempat berteduhnya. Nggak ada, makanya itu cerita-cerita yang kita buat di rumah itu sampai banyaknya dan tiba-tiba hilang aja. Cuma bisa diingat. Nah, itu sih Pak. Kalau untuk semester 1, semester 2, semester 3 tuh mungkin lebih ke ya masalah Banyak ya. asmara yang nggak bisa. Ceritain. Jangan dong. Gitu sih. Seru Pak. Jadi kita tuh kalau kuliah tuh untuk cerita-cerita kita berbarengan Pak. Ngalaminnya berbarengan. Soalnya kita satu kumpulan lah bilangnya. Satu mainan bukan satu mainan kita. Gitu. Ada ini nggak apa namanya kejadian yang bakal kalian tidak lupakan gitu loh selama kuliah. Bakal Apa ya yang bakal kalian ceritain nanti kalau udah ketemu lagi ada nggak? ada sih Pak. Ada. Saya berdua nih sama dia sama Fajar ya. Iya. Tiap malam ke Core9 Pak. Iya. Hampir tiap malam. Bukan Ada yang beli itu. ada ini belinya tuh. Mau sampai jam berapapun kita hajar aja udah. Tiap malam tuh Pak. Waktu semester 3. Full kita tiap malam ke Core9 tuh. Ke Core. Biasanya kalau Wildan ngajak ada info, itu tuh pasti ada info langsung digas. Pasti ada Pak itu. Pasti ada info. Itu waktu masih semester 3 tuh masih free-nya lah. Iya. Masih cuma ngikutin bikin tugas matkul. besar itu. Enggak ada itu kan kayak cuma malam info core gas Gas, info gitu, core Pak. gas gitu. Padahal Core9 itu cuma minimarket. Iya, Tapi sekecil itu aja gitu. Iya, sekecil itu. Cuman kita berkesan aja berdua ngobrol sampai malam, sampai ibu kornya juga kenal sama kita. Kesini Deket, lagi. gitu. Wildan, Fajar kenal gitu. Makanya Iya. kita seru aja gitu Pak itu. Kayak yang kalau kita ketemu nanti waktu kita udah di masa depan, kita ketemu lagi. Gimana? Ke Kor lagi yuk. Ke Kor lagi yuk. Core lagi. Gitu. Padahal cuma belanja doang gitu. Iya. Kenangannya itu yang enggak Belanja, minum. Soalnya tempat yang core tuh manis-manis. emang selalu ada aja cerita di situ tuh. Iya. Tiap malam tuh Selalu cerita ada. mulu cerita di situ pasti. Seru-seruan, nangis-nangisan bareng. Malu Pak kalau cerita tempat Pak. Jadi banyak cerita sampingannya ya. Iya. Iya. Ya Pak. Jadi bukan hanya sekedar nongkrong gitu ya, cerita-cerita yang menyertai Hati. ya. Waktu itu ada nongkrong di situ. Iya, gitu. betul. Iya.
hal apa yang paling kamu sukai lakukan sepanjang Kuliah. Ya dari mulai kecil sampai besar. Saya tuh lebih suka ini sih Pak, lebih suka nonton film sama lebih suka olahraga. Saya semua olahraga garap Pak waktu saya masih sekolah. Basket, volley, sepak bola, futsal, badminton, apapun itu, berenang, saya garap semua. Nah yang anehnya tuh saya nggak jago di semua bidang tuh, cuman bisa aja. Makanya bingung, saya bisanya apa nih gitu ya. Kalau olahraga bisanya apa? Itu bingung. Nah itu tadi yang di podcast sebelumnya saya bilang gitu, di antara masa sekolah kita tuh pasti ada anak yang bisa semua olahraga gitu, minimal banyak gitu. Iya. Bisa basket, bisa ini, bisa renang, apa segala macam gitu kan gitu. Ternyata kamu itu orangnya kan gitu ya. Karena saya juga nemuin kayak gitu. Minimal olahraga yang nggak semua orang bisa itu kan renang kan ya. Iya, Semua orang betul. dia bisa. Tiba-tiba dia bisa basket. Futsal juga jagoan juga. Bola gitu ya. Terus volley bisa juga. Nah, itu kadang-kala saya juga takjub gitu ya, karena kan saya juga terbatas kan dengan cuma olahraga. Ternyata kamu ya orang yang bisa semua itu. Nah, manfaatnya apa tuh ke udah gede kayak gini? Aku kan bosanan Pak ya. Ya udah ganti-ganti aja udah. Jadi nggak bosanan Pak. Misalkan aku hari ini jogging yuk, jogging sendiri jogging atau ngajak Fajar ya. Kalau lagi nggak mau jogging ya apalah, main tali lompat lah, main badminton lah, walaupun sendiri atau enggak main bola ajak ke temen. Baru kemarin tuh saya ajakin futsal tuh ya sama teman kelas saya. Itu dari jam 10 malam sampai jam 2 Pak futsal. Karena seru banget, besoknya langsung doms kan. Sakit-sakit nih. Iya. Nah itu makanya kenapa saya suka semua olahraga dan saya tidak jago dari satu bidangnya, yaitu membuat rasa bosan saya terobati. Iya. Misalkan bosan ini ya udah main ini aja. Kalau teman ini aja. Walaupun sendiri tapi seru. Hal unik apa yang orang bilang tentang kamu? Tua apa? Si tua. Si tua sih Pak. Karena Padahal umurnya sama-sama aja kan? enggak Pak. Oh, Beda jauh sama Fajar aku. oh gitu. Beda. Oke. Beda jauh. Si tua. Si tua Pak. Emang bukan hanya karena fisik, tapi mungkin juga karena dia lebih bijak juga. Nah, itu dia Pak. Itu. Pemimpin, ketua di kelas. Gitu ya. Ya. Kalau kamu, Apa? hal apa yang paling kamu suka lakukan? Kalau saya sih emang dulu suka ngulik dan main game Pak. Tapi kalau sekarang udah nggak suka main game. Sekarang lagi suka-sukanya tuh olahraga. Sekarang lagi suka nge-gym, lari gitu. Terus kayak ngulik tuh nggak ngulik spesifik gitu. Mungkin karena dari dulu saya suka ngulik mainan, ngulik hal-hal baru gitu kan. Sampai kebawa ke jurusan ini lah. Akhirnya masuk Telkom itu. Karena suka ngulik komputer, ngulik hardware gitu. Jadi emang kebawa sampai sekarang tuh. Dan kamu juga akhirnya terima ini juga ya, bisa servis Iya, laptop, betul. HP juga. HP juga bisa. Jadi buat teman-teman yang mau servis yang HP-nya rusak atau laptopnya rusak, bisa ke Fajar, dijamin. Bisa. Kalau garansi. ya garansi ada. Ada garansi. Kalau mau kepoin ke Instagramnya aja ke @zarfixit. Kalian bisa lihat tuh di situ. Kepoin guys. Kepoin langsung Oke. aja. Itu berarti berawal dari waktu kamu kecil itu kamu suka ngoprek-ngoprek ya? Iya, ngoprek. Ngoprek terus akhirnya ya seperti layaknya laki-laki Ya. suka melihat dunia bekerja. Iya, betul. Itu dia, Pak. Pria banget gitu ya. Seniworan banget di TikTok. Karena saya juga dulu waktu kecil itu saya kalau udah main mobil remote gitu ya, terus bosan saya bongkar. Iya, Saya gitu, pengen Pak. lihat apa Betul. segala macam. Ada yang bisa dipasang lagi, ada yang enggak. Iya, betul. Tapi momen yang paling bikin saya mengerti, memahami terutama otomotif itu ketika dulu tuh Tamiya itu bukan Tamiya yang sekarang. Tamiya itu kan merek ya. Iya, merek Tamiya. Sebetulnya lebih ke model mobil model gitu. Iya. Jadi kita ngerakit sendiri chassisnya, terus kita pasangin Dinamo. bodinya, kita pasangin dinamo untuk dia Iya. bisa jalan. mesinnya. Ya mesinnya gitu ya. Di situ saya bisa belajar. Oh ternyata untuk bisa bergerak rodanya ini ya sumbunya, porosnya, Iya. apa segala macam gitu ya. Sekarang sebetulnya kita tahu itu namanya all All-wheel drive. ya. All-wheel drive, OWD. Four-wheel drive. Four-wheel drive ya. Dia bergerak rodanya dan itu bisa nanjak. Betul. Dan saya juga, oh gini cuma cara kerja gitu. Dan itu mobil pinjaman. Dulu orang tua saya tidak mamanya beliin kayak begitu. Dulu ada teman saya yang orang tuanya tuh ngebeliin semua kayak gitu. Robot-robotan tuh saya tuh nggak dibeliin. Saya pinjam gitu. Tapi yang paling berkesan itu mobil Tamiya itu. Tamiya itu. Jadi saya pinjam
Waktu itu saya ingat itu ini Pajero, mini Pajero. Wih. Ini Mini bener. Pajero itu kecil, Iya. jadi cuma mobil 2 baris. Hmm. Mini Pajero, terus saya pinjem utuh, saya bongkar. Untungnya saya bisa pasang lagi. Gitu. Terus saya balikin sama teman saya. Gitu. Oh. Dan di situ memang akhirnya saya juga terbiasa untuk bongkar pasang. Sekarang kalau saya bongkar apapun, saya foto dulu tuh awalnya. Betul, gitu. Saya foto dulu. Cara paling saya aman. buka, Cara paling saya aman. bongkar, foto lagi, saya bongkar, foto lagi gitu. Jadi ketika nanti kita balikin lagi kita lupa, kita Ada fotonya. ada fotonya gitu. Ada Snapnya. Ada snapnya gitu ya. Ketahuan. Oke. Terus orang bilang apa tentang kamu? Kalau nikah apa tentang kamu? Kalau saya nggak terlalu ini sih Pak dengan kata-kata orang kamu tuh gimana gitu. Cuma yang masih jadi bingung saya juga itu kenapa orang suka bilang saya tuh mudah berbaur dan friendly. Padahal aslinya emang enggak coba. Kita aja ya. Tapi bilang juga bilang kalau misalkan kamu tuh gampang gitu berbaur. Tapi emang kadang suka malu gitu kalau misalkan ketemu orang lama tuh ketemu orang baru gitu. Suka malu aja rasanya gitu. Mungkin kamu terlihat lebih warm aja, lebih friendly aja gitu. Padahal kamu sendiri bukan orang yang cair gitu ya. Iya, betul. Cuma kan orang ngeliat gitu mungkin orang nebaknya kamu orang yang membaur kan. Iya, gampang berbaur gitu. Terakhir nih, nasihat terbaik apa buat Fajar kecil? Kalau buat Fajar kecil, saya ada satu kalimat mungkin ya. Ush, filsufan. Aduh. Saya mau pesan aja sama Fajar kecil, jangan malu atau jangan takut buat mulai hal apapun yang kamu suka. Karena kalau misalkan nggak dicoba, nggak akan tahu hasilnya di mana. Gitu. Kesel gitu ya, nanti Kesel, kadang-kadang kesel gitu. betul. Itu Fajar umur berapa tahun tuh? Nasihat Fajar umur berapa tahun? Waktu dari TK sih, Pak. Oh, iya. Jadi kamu sekarang menyadari bahwa dulu kamu banyak ngelewatin Iya. banyak hal ya yang kamu nggak Betul. bisa lakukannya. Betul. Contohnya ada nggak sih yang kamu nggak kerjakan gitu padahal dulu kamu kerjakan gitu? Saya ada dulu, Pak. Saya dulu ada kontes desain gitu waktu pas SMK. Itu sebenarnya saya pikiran awal itu bakalan sulit banget dan saingannya tuh benar-benar ketat, benar-benar jago lah gitu maksudnya. Ternyata pas nggak saya lakuin, akhirnya saya skip. Terus ada resultnya 1 minggu kemudian, itu tuh hasilnya emang itu saya bisa lakuin. Dan itu tuh saya nyesal karena emang hadiahnya lumayan. Apalagi waktu COVID kan emang susahnya cari lomba gitu. Dan ada lomba digital ya saya ikutan kan. Biasanya kayak lomba desain, lomba motion graphic kayak gitu. Dan saya nyesal tuh di situ. Bener-bener penyesalan. Tapi sekarang gimana? Mode kamu ngadapin hal-hal yang keluar depan mata apa? Kamu Cobain dulu. cobain dulu. Berani mulai. Kita usahain lah gitu. Yang penting berani aja mulai dulu. Kayak Tokped kan mulai aja dulu. Mulai aja. Gitu. Kamu udah nasihat terbaik buat Wildan kecil apa? Nasihat terbaik kalimat juga Pak ya. Jangan malu dengan kekurangan yang saya punya, yang kamu punya Wildan ya. Karena kamu kekurangan kamu tuh bisa jadi senjata buat membuktikan di masa depan. Dan kamu jangan pernah menunda-nunda untuk memulai apapun itu, karena kamu tidak akan tahu hasilnya juga bakal seperti apa. Gitu Pak. Jadi dulu waktu itu Wildan untuk umur berapa tahun nih? SD ke SMP. SD SMP. Banyak nundanya. Banyak nundanya sama banyak malunya sih Pak. Oh, banyak malu. Iya, banyak malunya tuh karena dulu tuh kan ya saya bisa dibilangnya tuh saya malu karena saya orang teman saya punya, saya nggak punya. Gitu Pak. Nah saya tuh malu dan saya banyak ngeluh ke bapak. Terus mas ke bapak, saya nggak pernah ke mama, ke bapak aja. Dan bapak suka bilang jangan suka iri sama rezeki orang, karena kamu nggak tahu rezeki kamu nanti di depan kayak gimana. Kayak gitu sih Pak. Nah itu dulu saya sering ngeluh gitu Pak. Sekarang udah nggak, karena sering terus dimarahin, sering dikasih tahu sama bapak. Ya udah sih, terima aja. Ya untungnya rezeki saya alhamdulillah sekarang baik-baik aja gitu ya Pak, sehat apapun itu. Jadi ya udah, ngapain kamu iri sama rezeki orang, dan kamu kenapa jangan nunda-nunda lagi lah gitu. Gitu sih Pak. Sebenarnya menunda itu penyakit umum semua orang di seluruh dunia. Itu mengalami seperti itu. Saya itu mengatasinya dengan hal kecil. Contoh misalnya, saya kalau misalnya buka WA, saya kerjakan apa yang paling penting dulu. Karena kalau sesuatu yang rutinitas, saya pasti lakukan gitu. Saya lakukan. Terus kalau misalnya di rumah juga, kalau saya mau ngerjain sesuatu, langsung saya kerjain aja gitu loh. Nggak perlu harus nunggu bahwa itu Pak, kerjain aja dulu. Contohnya misalnya saya pengen
saya lari pagi itu, saya tuh ngelihat, saya nggak perlu jadwal sekarang lari pagi apa enggak, saya lihat aja matahari cerah keluar, karena sebelum tentu besok matahari cerah. Betul. Jadi saya ngakuin kayak gitu loh, pokoknya apa yang bisa lakukan kerjakan aja dulu gitu. Betul. Prioritas, karena itu juga yang akhirnya nanti masalah besar, masalah yang lebih besar, kita kalau terbiasa masalah kecil kita tunda, masalah besar juga akan kita nego juga gitu, ntar aja gitu. Iya. Itu yang menjadi dampak buat saya. Wow, itu nasihat. Jadi kamu sekarang adalah pribadi yang orang yang udah nggak menunda lagi lah, kebanyakan nggak nunda lagi, tapi kalau sedikit ada lah. Kalau yang prioritas siapa ya, kalau nggak penting-penting amat ya tunda aja, ngapain lah gitu. Nah, gitu sih Pak. luar biasa, menarik sekali pembicaraan kita pada kali ini dengan teman kita Wildan dan Fajar. Banyak sekali pelajaran, terutama kita tadi mengenang dikit masa-masa COVID ya, yang cukup membingungkan buat kita. Kalau teman-teman punya juga cerita atau kenangan di masa COVID ya, PPKM waktu itu, silakan tulis komentar di bawah, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye. Nah, dadah.